Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam materi consumer attitude, ya, consumer attitude. Mempelajari perilaku konsumen memang kita sangat terkait dengan mengenai materi psikologis. Kali ini kita bicarakan mengenai sikap konsumen, ya, sikap konsumen yang ada terhadap terhadap barang atau jasa yang kita tawarkan. Ya, silakan subscribe dan like serta sampaikan pertanyaan atau saran di bawah video ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan bicarakan mengenai bagaimana pembentukan dan pengubahan sikap konsumen yang tadinya tidak suka terhadap produk yang kita tawarkan menjadi suka. Ya, sikap itu adalah kecenderungan yang dipelajari dalam perilaku dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Ini jadi kecenderungan seseorang, kecenderungan masyarakat atau konsumen terhadap objek tertentu. Bisa menyenangkan atau bisa tidak menyenangkan. Bisa menyukai atau tidak menyukai. Apa yang dimaksud dengan sikap? Nanti sikap kecenderungan yang dipelajari, atau sikap itu pertama objek, kedua sikap itu kecenderungan yang dipelajari, sikap mempunyai konsistensi, sikap terjadi dalam situasi tertentu. Jadi ya, sikap itu ada kecenderungan, ada konsistensi, jangka panjang, gitu ya, tidak mudah berubah. Nah, berbagai model struktur sikap. Sikap ada 3 komponen nanti, model sikap multisifat, teori usaha mengkonsumsi, model sikap terhadap iklan. Ini model sikap 3 komponen. Ya, 3 komponen yang dimaksud adalah kognitif, afektif, connection. Kognitif, afektif, connection. Jadi 3 sikap ini saling berhubungan. Ya, kognitif, afektif, connection, konasi, kognisi, afeksi, konasi, gitu ya, pengetahuan, sikap dan kebiasaan. Nah, 3 sikap ini atau 3 komponen ini saling terkait, ya. Yang lebih jauhnya kita bagaimana menjadi konasi, ya, dari pengetahuan menjadi bagaimana sikapnya positif dan konasi. Kognitif tuh ini nyangkut mengenai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan objek, sikap, dan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber ini. Jadi kognisi seseorang atau pengetahuan seseorang itu pertama adalah diperoleh dari informasi. Yang kedua adalah pengalaman dia. Maka berdasarkan informasi dan pengalaman itulah pengetahuan yang dia miliki tentang suatu produk atau objek tertentu. Sedangkan afeksi itu, ya, afektif itu nyangkut mengenai emosi, perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu. Bagaimana perasaannya, bagaimana afeksinya. Ya, jadi ini udah lebih dalam. Nanti termasuk pada menyukai atau tidak menyukai kalau udah afeksi. Dan sedangkan connection tadi konatif, kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek dan sikap tertentu. Artinya dia udah kecenderungan akan membeli, kecenderungan menyukai, kecenderungan dia akan terus loyal terhadap produk atau jasa tertentu. Atau bisa juga sama sekali dia menolak terhadap jasa tertentu. Model sikap multivariat.
model sikap yang memperhatikan komposisi dari sikap-sikap konsumen kita memilih ketika memilih atribut produk atau keyakinannya ini. Jadi satu model dia akan memberikan kriteria atau atribut-atribut apa saja yang dia pertimbangkan di dalam memilih produk tertentu ini. Ada tipenya ini, ada tipe model sikap terhadap objek. Sikap merupakan fungsi dari adanya atau tidak adanya penilaian terhadap keyakinan atau sifat-sifat produk tertentu. Berguna dalam pengukuran sikap terhadap merek misalnya. Apa merek A kurang apa dilihat dari komposisi pesannya, dilihat dari warnanya dan lain sebagainya. Misalnya atribut terhadap sifat-sifat atau objek tersebut, objek produknya apa aja gitu ya, ukuran gitu ya, warna. Sikap positif terhadap merek membantu ketika akan memperluas merek misalnya ya. Jadi brand expansion ya atau brand extension itu didasarkan pada ketika sekelompok orang atau hampir semua orang mempunyai sikap positif terhadap suatu merek tertentu, maka dia akan diperluas itu. Ya, merek tersebut diperluas pada penggunaannya. Misalnya begini, merek ketika sekarang ini dia itu adalah merek sabun cuci misalnya ya atau sabun mandi. Terus karena memang sikapnya positif terhadap merek sabun mandi tersebut, maka diperluas misalnya dengan penggunaan menjadi brand sampo, brand apalagi, gitu kan ya. Ini banyak sekarang ini merek-merek yang ini. Contoh ini Adidas misalnya ya, karena kekuatan Adidas dalam pakaian olahraga, maka diperluas Adidas ini dengan produk lainnya ini, ya. Bisa produk penghilang keringat misalnya atau menghilang bau badan karena biasanya Adidas itu terkait dengan olahraga. Yang berikutnya adalah model sikap terhadap perilaku. Merupakan sikap individu dalam berperilaku atau bertindak terhadap objek tertentu. Dan bukannya sikap terhadap objek itu sendiri, lebih mendekatkan perilaku yang sebenarnya. Ini sudah pada kecenderungan yang kuat gitu ya ini untuk membeli ataukah menyukai. Teori model tindakan yang beralasan, termasuk komponen kognitif, afektif, dan konatif, termasuk norma-norma subjektif sebagai tambahan sikapnya. Ini. Jadi dia ada alasan-alasan mengapa dia menyukai, terus ada norma-norma sesuai dengan norma-norma dari lingkungan di mana dia berada. Ini versi sederhana mengenai teori tindakan yang beralasan. Jadi untuk merubah perilaku orang ini mulai dari sini misalnya. Kepercayaan perilaku terhadap hasil tertentu, dievaluasi, maka nanti sikap perilakunya bagaimana. Dan akhirnya nanti pada maksud atau tujuan dari itu, objektifnya. Kepercayaan bahwa rujukan tertentu menganggap saya harus atau tidak harus melakukan perilaku tertentu. Dan motivasi menurut berbagai rujukan yang khusus mendorongnya. Sehingga dia menjadi norma subjektif karena dorongan. Ini dari dalam, ini dari luar cenderungnya. Maka ini akan berakibat pada tujuan tadi. Maka dia berubah. Artinya perilaku itu dipengaruhi dari internal yang bersangkutan ya, dan juga dari eksternal dan atau lingkungan yang mempengaruhinya. Teori usaha mengkonsumsi untuk menerangkan berbagai kejadian yang tindakan atau hasil tindakannya tidak pasti, tetapi sebaliknya kejadian tersebut mencerminkan usaha konsumen untuk mengkonsumsi atau membeli produk tersebut. Jadi dia ada usaha-usaha bagaimana dia mencari dan mengkonsumsi produk atau jasa tersebut. Sebuah iklan yang mengilustrasikan teori usaha mengkonsumsi misalnya ini. Ini adalah sebuah produk
control wax ya, atau wax control. Jadi ini sambil jalan-jalan memakai atau menggerek timbangan. Artinya bagaimana mengendalikan misalnya berat tubuh itu. Jadi harus dikontrol terus, dilihat kenaikannya gitu ya. Jangan sampai melebihi apa yang distandarkan. Model sikap terhadap iklan. Jadi sebuah model yang menggambarkan bahwa konsumen membentuk berbagai perasaan, afeksi, dan pertimbangan kognisi sebagai akibat keterbukaan terhadap iklan yang pada akhirnya mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan atau merek tersebut ini. Jadi afeksi dan kognisi itu bagaimana kita melihat iklan, suka atau tidak suka iklannya dan lain sebagainya. Biasanya keluarlah statement yang dia sampaikan. Isu-isu dalam pembentukan sikap, bagaimana sikap dipelajari, ya bagaimana sikap dipelajari ini dengan pengkondisian dan pengalaman, pengetahuan dan kepercayaan. Jadi pengkondisian dan pengalaman. Dikondisikan, orang bisa aja dikondisikan supaya menyukai. Bisa juga berdasarkan pengalamannya dan pengetahuan serta kepercayaan. Sumber-sumber yang mempengaruhi sikap, sumbernya dari mana? Dari pengalaman pribadi, dia dari pengaruh keluarga, ya sebagai influencer keluarga juga biasa memakai merek atau produk tertentu. Atau yang ketiga sumbernya dari pemasaran langsung atau media massa. Ya, itu adalah informasi dari perusahaan atau dari pemasaran yang dia lakukan. Dan yang ketiga, pembentukan sifat itu adalah faktor-faktor kepribadian seseorang, ya. Ada orang yang kuat kepribadiannya, ada orang yang tidak kuat. Orang yang kuat kepribadiannya cenderung relatif lebih loyal. Orang yang tidak kuat kepribadiannya cenderung dia akan mudah terpengaruh. Strategi pengubahan sikap. Jadi strategi bagaimana kita merubah sikap konsumen yang tadinya tidak care dengan produk kita atau dengan jasa kita, maka dirubah supaya care dan positif terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan. Nah, yang pertama adalah mengubah fungsi motivasi dasarnya. Nah, apa motivasi dasar dia memenuhi kebutuhan dan keinginannya? Atau motivasi dasar dia pencarian terhadap produk itu. Yang kedua, menghubungkan produk dengan golongan, peristiwa atau kegiatan amal tertentu. Nah ini, dihubungkan produk. Penghubungan produk ini untuk membuat konsumen selalu ingat dengan peristiwa-peristiwa tertentu misalnya. Bisa dalam bentuk charity atau amal misalnya. Ya, ini adalah cara dengan tidak langsung mengenalkan produk kita. Yang ketiga, memecahkan masalah dua sikap yang bertentangan tadi. Bagaimana kita memberikan solusi karena ada satu sikap yang tidak suka dan dengan suka. Mengubah komponen model multisifat, jadi dirubah. Dan yang kelima, mengubah keyakinan terhadap merek pesaing dan membandingkan langsung dengan pesaing. Ini sering banyak ya memudahkan dia membandingkan. Yang mahal banyak, wah, gitu ya. Itu adalah satu cara bagaimana kita membandingkan merek kita dengan merek pesaing. Itu untuk mensesuaikan bagaimana produk kita itu dengan harga yang murah tapi kualitas bagus misalnya ya. Ada lagi yang menyebutkan kualitas bintang 5, harga kaki 5 ya. Ya. Jadi itu satu cara bagaimana membandingkan. Dan yang keenam adalah dengan melakukan ELM. ELM ini adalah elaboration likelihood model. Jadi satu model bagaimana mengelaborasi konsumen itu terhadap penyukai atau tidak.
Mengubah fungsi motivasi dasar ini strategi efektif untuk mengubah sikap dalam membuat keputusan atau kebutuhan tertentu secara menonjol. Menurut pendekatan fungsional, sikap dapat digolongkan menurut 4 fungsi. Manfaat, pembelaan ego, pernyataan nilai, pengetahuan. Jadi kalau dilihat itu orang itu memilih itu dari sisi fungsinya, manfaatnya mungkin kalau produk. Apa sih manfaatnya? Handphone, komunikasi misalnya ya. Atau mungkin karena menyukai gitu kan ya. Apa karena value-nya yang tinggi. Karena memang saya mengetahui tentang struktur dari produk tersebut misalnya. Ini contoh Crash menggunakan daya tarik pengetahuan. Crash ini adalah satu produk yang di-launching oleh Philips misalnya ya. Sikat gigi yang pakai energi listrik getaran. Ini ELM. ELM itu adalah model perluasan kemungkinan. Sebuah teori yang mengemukakan bahwa level keterlibatan seseorang ketika memproses pesan adalah sebuah faktor yang sangat penting untuk menentukan rute persuasi nama yang efektif. Jadi mana nama yang paling mudah diingat, mana nama merek yang paling itu yang ada dalam hati orang itu ketika disebutkan. Ini contoh bagaimana ELM ini. Sikap konsumen dirubah dengan 2 cara persuasi. Pertama dengan cara tengah. Perubahan sikap terjadi karena konsumen secara aktif mencari informasi yang berhubungan dengan objek sikap itu sendiri. Jadi ini karena dia ingin meyakinkan, maka ada pencarian dengan sendirinya. Yang kedua adalah dengan cara pinggir. Perubahan sikap merupakan hasil dari dorongan sekunder. Misalnya karena apa? Karena ada potongan harga, karena ada contoh gratis atau sampel, karena ada sales promotion. Ini adalah cara pinggir. Artinya cara pinggir maksudnya adalah didorong oleh daya tarik dari pemasar. Ya, pemasar. Kalau yang pertama itu adalah berasal dari dalam perusahaan, dalam orang itu sendiri sikapnya. Ini perilaku dapat mendahului atau mengikuti pembentukan sikap. Teori ketidakcocokan kognitif, teori kepemilikan sifat tertentu. Jadi pembentukan sikap itu dari pembentukan sikap, perilaku membeli dan nanti membentuk sikap. Ya, artinya ini sudah berpengalaman, experience, ya. Dan nanti pembentukan sikapnya apa? Sikapnya jadi loyal atau tidak kan gitu. Teori ketidakcocokan kognitif, ketidaknyamanan dan ketidakcocokan terjadi ketika konsumen mempunyai pemikiran yang bertentangan mengenai keyakinan atau objek terhadap sikap tertentu. Misalnya ketika konsumen membuat komitmen membayar DP atau memesan produk terutama yang mahal seperti mobil misalnya, mereka juga merasakan ketidakcocokan kognitif ketika mereka mengingat kualitas yang unik dan positif dari merek yang tidak terpilih misalnya. Saya memilih merek A gitu ya, mobil A ya, tapi ternyata kenapa saya tidak milih B gitu ya. Kan itu bisa saja ya, inginnya sih mobil B dengan kualitas tertentu, ya cukupnya untuk A. Jadi biasanya ketidakcocokan itu muncul ketika pasca pembelian. Mungkin ada penyesalan lah, kenapa tidak merek B ya, kenapa kita beli yang A. Taktik konsumen untuk kurangi ketidakcocokan pasca pembelian, biasanya dia mencari iklan yang menunjang pilihannya, sambil menghindari iklan pesaing yang menimbulkan ketidakcocokan. Itu kan untuk mengurangi tadi ya penyesalannya itu, maka dia sering-sering dia membuka iklan-iklan yang memperkuat dari produk yang dia pilih. Itu cara yang pertama. Artinya dia untuk menenteramkan diri. Yang kedua dia berusaha menjual kepada teman
gitu ya, yang positif terhadap merek itu. Jual lagi itu produknya kalau memungkinkan. Yang ketiga, bergantung kepada pemilik yang sudah diketahui merasa puas. Kita sering-sering komunikasi dengan teman-teman yang sesama pemakai ya gitu ya. Bahkan mungkin saat ini sering masuk pada satu klub ya, klub tadi misalnya kita beli mobil, ada dibentuk klub tertentu, merek tertentu atau tipe mobil tertentu, gabung dengan di situ, maka itu adalah untuk memperkuat kepercayaan diri kita bahwa banyak sesama gitu ya, banyak sesama. Pemasar dapat mengurangi ketidakcocokan dengan cara ini dari pihak pemasar. Yang pertama adalah memberikan pujian terhadap kearifan konsumen memilih produk dalam iklan tersebut. Diberikan pujian. Biasanya kalau diberikan pujian, maka konsumen merasa tentram. Memberikan jaminan atau garansi. Ini udah bahwa ini kelebihan dari produk atau jasa yang kita tawarkan ini. Kenapa Bapak memilih ini? Karena ini jaminannya, garansinya apa? Macam-macam kita sebutkan, misalnya ada penghantaran, instalasi, dan lain sebagainya, kalau memang tersedia. Meningkatkan jumlah dan keefektifan pelayanan mereka. Wah, ini jadi pelayanannya yang lebih responsif, lebih baik. Dan terakhir, menyediakan brosur yang terinci mengenai cara penggunaan produk dengan tepat. Ini Pak, cara menggunakannya sedemikian rupa dijelaskan supaya konsumen lebih tentram gitu ya. Jika dioperasikan dengan cara-cara yang baik, maka kemungkinan produknya sesuai dengan kinerja yang disampaikan. Teori kepemilikan sifat tertentu menggambarkan pembentukan dan mengubah sikap sebagai hasil perkembangan pemikiran orang mengenai perilaku atau persepsi diri dan pengalaman mereka sendiri. Ini teorinya didasarkan pada pemikiran dia. Teori kepemilikan sifat tertentu, pertama adalah kepemilikan sifat tertentu internal konsumen. Dirinya sendiri, penghargaan atas suatu hasil tertentu. Ini kepemilikan sifat tertentu eksternal, tadi internal, sekarang internal. Konsumen memberikan penghargaan terhadap hal-hal eksternal atas keberhasilan yang diraihnya. Wah, misalnya nih sudah juara dengan produk ini saya, kalau seorang olahragawan misalnya. Kalau misalnya penampilan, saya sudah berhasil dengan penampilan menggunakan brand atau merek ini. Penting bagi pemasar untuk menawarkan produk yang secara seragam, berkualitas tinggi, yang memungkinkan para konsumen merasakan dirinya sebagai alasan keberhasilan dari penggunaan produk tersebut. Ini meyakinkan. Inilah saya kira bahasan pada kesempatan ini, ya, bagaimana kita merubah sikap dari pelanggan kita supaya mereka memiliki kekuatan di dalam mengkonsumsi produk atau jasa yang kita tawarkan. Dengan demikian maka konsumen nantinya akan menjadi loyal terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Silakan subscribe, like, dan berikan komen terhadap video yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.